Untuk pangkal kita seperti ini, seperti mencangkul ya, jadi nggak lurus seperti ini ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita kebanyakan melihat itu seperti ini, ya nggak? Ya, padahal gerakan yang benar itu gini ya. Nah, karena memang mungkin yang kita lihat itu orangnya udah terbiasa cepat ya. Tapi kita sebagai orang awam yang baru mulai ngelihatnya cuman gini-gini aja ya. Yang terjadi nanti bagian rambut di bagian sini kayak kesasak. Ya, ada yang turun terus di sininya ada yang kusut. Nah, itu nanti yang menjadikan rambutnya pas setelah hasil akhirnya dia kayak ada lengkukan, ada gerinjil-gerinjilnya. Iya nggak? Bagian sini apa sih ini, ya kan? Gitu. Karena saat pembentukan yuk kita ngasal. Hasilnya pun ngasal. Kalau kita bentuk asal ya hasilnya ngasal. Iya nggak? Tapi kalau misalnya mau bentuk, hasilnya pun akan sesuai. Ya. Nah, seperti ini. Gerakan cepatnya ya memang seperti ini. Tapi kalau misalkan kita hanya melihat, ya seperti ini. Ya, kita nggak mau cari tahu gerakan yang apa ini sebenarnya itu seperti apa, cuma sekedar melihat saja ya gerakannya seperti ini. Ya, padahal seperti ini. Gitu. Oke, itu teknik pencatokan. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Apa yang sering terjadi di lapangan atau menemukan kasus baru, itu nggak apa-apa ditanyain aja, kita sharing ya. Di sini tuh sharing untuk kemajuan kita bersama. Oke ya, nah, ini catoknya lumayan bagus nih punya Mas Eka. Ya, beli dong ya. Oke, nah untuk setelah selesai semua, nggak ada yang mau ditanyakan, lanjut ya. Tadi kalau misalkan kita mau tahu hasilnya itu jadi apa enggak, kuncinya saat pembilasan pertama. Ya, kalau misalkan hasilnya sudah dikeringkan lurus, hasilnya pasti akan lurus. Ya, nggak usah nunggu 3 hari. Ya, kalau misalkan hasilnya ada beberapa helai, kita males ngolesin lagi, kita catok aja panasin, nggak akan ngaruh karena ikatan silangnya masih terikat, ya, ikatan sulfurnya itu masih terikat, nggak terbentuk, ya. Nah, sudah dibilas, keringkan, catok. Catok yang kedua itu menentukan hasil. Catoknya matang, ya hasilnya akan kilau. Kalau catoknya hanya kita mengandalkan panas saja, ya, nanti hasil rambutnya itu lurus tapi dia mengembang atau kering, ya. Terus rambutnya itu nggak lurus sih sebenarnya tapi gepeng. Antara lurus matang itu halus, ya. Tapi kalau misalkan terlalu panas, dia itu gepeng. Tahu nggak rambut gepeng? Ya, penyet. Penyet. Kalau misalkan kita perhatikan, dia kayak ada gerinjel-gerinjel gitu. Ya, dia ada gerinjel-gerinjelnya. Kayak kita nyetrika, kita bahannya kaos sama jeans kan beda ya enggak? Kalau misalkan kaos yang apa katun gitu kita pakai yang temperatur yang panas kan menciut dia. Sama seperti rambut, dia menciut, nggak lurus. Makanya ada beberapa helai rambut itu yang kita pegang ini setelah smoothing dia ada kayak gerinjal-gerinjal gitu, nggak halus. Pernah nggak? Pernah ngalamin nggak? Ya, jadi pas saat catok itu catoknya panas, kita langsung press seperti ini, langsung kuat, ya, nggak boleh seperti itu, ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita ya kadang menyepelekan, ya. Terus hasilnya nggak bagus, balik lagi ke produknya, oh produk dia jelek, hasilnya kayak gini, ya. Gitu ya. Jadi saat pencatokan awal itu kita sarankan jangan langsung seluruh tenaga kita kerahkan, ya. Ngambang dulu, ya, setengah tenaga dulu. 1, 2, 3, ya. Sudah agak halus, terlihat halus kilau, baru agak tekan, ya. Jangan awal langsung dread tekan gitu, nggak boleh. Ya, kalau misalkan mau hasilnya itu
lembut. Gitu ya teknik pencatokan. Nah, sudah dicatok, dinginkan sebentar, baru kita aplikasikan step 2-nya netral, selapis-selapis, diamkan 10 menit, baru kita bilas, aplikasi masker, diamkan 5 menit, 10 menit boleh, baru kita keringkan ke bawah arahnya. Ya. Nah, untuk catok terakhir itu hanya styling saja, ya. Jadi kalau misalkan tamunya nggak mau dicatok gitu kan, ya udah hasilnya pasti akan seperti ini. Ya, catok kedua, catok terakhir pun kita nggak usah selapis-lapis lagi, nggak usah di sectioning lagi, ya kita cukup press aja. Bahkan kita sectioningnya lebar-lebar aja. Hanya styling, ya hasil bagus enggaknya ya pas setelah kering. Bila step 2 ini setelah kering hasil akhirnya ya udah itu. Gitu ya untuk smoothing. Karena memang smoothing itu dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah. Ya, kuncinya satu, untuk kita hairdresser harus memperbaiki skill kita.